Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berserah diri pada Tuhan, Sang Penyembuh abadi. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam penderitaannya itu, dia memiliki iman yang mendalam. Dia percaya dan menyerahkan penderitaannya pada Yesus. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Terhadap pernyataan iman tersebut, Yesus menegaskan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Salah satu hal yang membuat Yesus menaruh belas kasihan padanya adalah karena imannya, kerendahan hatinya, dan keberaniannya untuk membuka diri pada kekuatan Allah. Dia sungguh percaya bahwa Yesus pasti menolongnya. Dia tidak pernah memaksa Yesus, tapi dengan penuh kerendahan hati dan kepercayaan yang mendalam, dia berserah diri. Dan dia pun dibebaskan. Dan dia mengalami sukacita yang berlimpah. Permohonannya singkat, tetapi dengan iman yang luar biasa. Permohonan ini merupakan ungkapan hatinya bahwa ia ingin hidup. Ia percaya bahwa jika Tuhan mengendaki, ia pasti disembuhkan. Sebagai bukti kegembiraannya, walaupun Yesus sudah melarang, tetapi ia menyiarkan kabar gembira tentang Yesus kepada semua orang. Maka banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara-saudari, penyembuhan tersebut, Yesus mau membuktikan bahwa ia tidak menyia-nyiakan orang yang sungguh berharap padanya. Dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita dalam penderitaan. Dia pasti menjamah dan membebaskan kita
kalau kita dengan penuh iman berserah diri padanya. Peristiwa tersebut menampakkan kemuliaan Allah Sang Pemberi kehidupan, bukan saja karena penahirannya yang ajaib, melainkan juga karena dalam keterbatasannya si kusta teguh percaya kepada Allah, dan ia bersukacita, bergembira, bernostalgia bersama Yesus Sang Penyelamat. Saudara-saudari, di lain sisi, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mengapa Yesus katakan seperti itu? Ada dua alasan mengapa Yesus melarang dia. Pertama, jangan sampai dengan euforia penyembuhannya itu ia lupa mengucap syukur kepada Allah. Yesus menghendaki agar setiap orang yang mengalami kasih Allah harus mengucap syukur kepadanya sebagai imbalan kasih-Nya. Kedua, oleh karena pandangan orang Yahudi bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan, penyakit menular yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, maka orang-orang yang mendapatkan penyakit kusta dapat dikucilkan dari keluarga dan masyarakatnya. Saudara-saudari, cinta kasih Allah sangat berbeda jauh dengan cinta murahan manusia. Yesus menunjukkan cinta kasih Allah yang abadi. Sebagai tindakan kasih Allah, Yesus sungguh membebaskan si penderita penyakit kusta itu dari kutukan dan pengucilan keluarga dan masyarakat bangsa Yahudi. Sekaligus Yesus mengangkat harkat martabat si penderita kusta itu sebagai manusia yang harus dicintai dan dihargai. Marilah kita pergi kepada Yesus setiap saat untuk memohon penyembuhan. Biarlah Dia sendiri yang mengerjakan segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.